Oke teman-teman, balik lagi sama saya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, yaitu gimana sih sejarah itu ditulis, siapa yang nulis, dan yang paling penting, kenapa itu semua penting banget buat kita hari ini dan di masa depan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin ini deh. Satu hari Anda lagi jalan santai, tiba-tiba kesandung. Pas Anda lihat ke bawah, ternyata itu bukan batu, tapi sesosok mayat. Di tubuhnya ada 3 luka tembak. Dan di sampingnya ada uang yang sengaja ditaruh buat biaya pemakamannya. Ini kedengarannya kayak adegan film ya. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah realitas kelam dari masa lalu Indonesia. Inilah yang dikenal sebagai Petrus, atau penembakan misterius. Sebuah operasi yang dilakuin aparat negara yang targetnya adalah orang-orang yang dituduh sebagai preman. Alasannya sih, katanya buat memberantas kejahatan. Tapi kenyataannya, Petrus ini sering banget salah sasaran, dan malah jadi alat buat membungkam warga sipil. Puluhan tahun kemudian, pemerintah Indonesia sendiri yang menetapkan ini sebagai pelanggaran HAM berat, sebuah noda merah dalam sejarah kita. Dan noda merah ini bisa jadi bentar lagi nggak akan kita temukan di buku pelajaran anak cucu kita. Bukan cuma Petrus, tapi juga banyak banget kisah penting lainnya. Kenapa? Karena saat ini sebuah buku sejarah resmi Indonesia yang baru lagi ditulis. Dan dalam rancangannya, banyak potongan krusial dari masa lalu kita yang, entah gimana, hilang begitu aja. Tapi jangan salah, ini tuh bukan cuma masalah di Indonesia aja. Ini adalah pola yang dipakai oleh negara-negara kuat di seluruh dunia buat mengontrol narasi mereka sendiri. Udah kayak playbook yang sering banget dimainin. Contoh pertama, kita lihat ke Amerika Serikat, sebuah negara yang jago banget dalam membangun citra dirinya di mata dunia. Tapi, ada sisi lain yang sering banget disembunyiin dari narasi besar ini. Buku-buku pelajaran di sana seringkali ngilangin detail-detail brutal soal perbudakan atau penindasan terhadap penduduk asli. Bahkan, ada satu perang besar yang hampir nggak pernah disebut, Perang Filipina-Amerika, di mana ratusan ribu warga sivil Filipina tewas. Tujuannya apa? Ya jelas banget, buat menjaga citra Amerika sebagai negara yang istimewa dan bermoral. Oke, dari Amerika kita geser ke Tiongkok. Di sini pendekatannya jauh lebih blak-blakan dalam hal sensor sejarah. Di sini ada sebuah sejarah tentang protes besar-besaran yang berakhir dengan pembantaian oleh pemerintah. Dan itu dihapus total dari sistem pendidikan. Sampai akses internet pun dibatasi. Kalau Anda coba cari tahu soal tanggal kejadian itu di internet, hasilnya zong. Nggak ada sama sekali. Alasannya? Tentu saja untuk menjaga nama baik pemerintah dan partai yang berkuasa, biar mereka bisa terus berkuasa tanpa cacat. Contoh ketiga ini, ini lebih kompleks lagi, karena konfliknya masih panas sampai sekarang. Di sini, penghapusan sejarah jadi alat aktif yang dipakai dalam penjajahan. Jadi di sini, kata-kata itu beneran jadi senjata. Di sekolah-sekolah yang diawasi Israel, sejarah dan identitas Palestina itu bukan cuma diubah, tapi benar-benar dihilangkan. Peristiwa pengusiran ratusan ribu warga Palestina dihapus, pembantaian warga sipil itu bukan kejahatan perang, tapi disebutnya kebutuhan militer. Ini adalah cara buat membenarkan tindakan mereka dan menghapus total pengalaman sebuah bangsa dari catatan sejarah. Nah, ini semua bikin kita bertanya kan, kenapa sih pemerintah repot-repot banget ngelakuin ini semua? Jawabannya sebenarnya simpel, karena sejarah itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Jadi gini, poin utamanya tuh ini, sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Sejarah itu punya kekuatan buat menyadarkan kita, ngasih kita inspirasi bahwa perubahan itu mungkin, dan bahkan bisa menggulingkan kekuasaan yang kelihatannya absolut. Sejarah bikin kita punya empati. Contohnya nggak harus dari politik loh, lihat aja dunia sains. Waktu teori bahwa bumi mengelilingi matahari dilarang oleh institusi yang berkuasa saat itu, kemajuan sains jadi mandek. Sebaliknya, pas naskah-naskah kuno yang sempat dilarang ditemukan lagi, Eropa langsung masuk ke era Renaissance, sebuah zaman pencerahan. Ini bukti nyata kalau menyembunyikan pengetahuan itu cuma akan merugikan kita semua. Makanya, hampir semua pemerintahan otoriter di dunia punya satu kesamaan. Mereka takut sama sejarah. Skenarionya selalu sama. Pertama, mereka bersihin kurikulum dari cerita-cerita berbahaya, kayak gerakan mahasiswa atau kesalahan pemerintah. Terus mereka ganti dengan narasi kepahlawanan pemimpin dan betapa pentingnya kepatuhan. Tujuannya? Yaitu buat menciptakan warga negara yang nurut dan gak kritis. Oke, sekarang kita balik lagi ke rumah, ke Indonesia. Dengan pemahaman tadi, kita bisa lihat dengan lebih jelas, apa aja sih yang terancam hilang kalau sejarah resmi yang baru ini beneran diterapkan. Yang pertama, ada kisah tentang Kongres Perempuan Indonesia.
Ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa ya, ini adalah momen bersejarah yang nyatuin perjuangan perempuan dari seluruh Nusantara buat isu-isu krusial kayak hak pendidikan, menolak kawin paksa, dan poligami. Kongres inilah cikal bakal Hari Ibu. Kalau ini dihapus ya Hari Ibu jadi sekedar seremoni aja kan, kita lupa sama akar perjuangannya. Lalu ada cerita pemberontakan PRRI. Ini bukan cuma soal pemberontakan biasa. Ini adalah puncak frustrasi di Sumatera dan Sulawesi karena ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Tuntutan mereka buat otonomi dan keadilan malah dijawab pakai operasi militer berdarah yang menewaskan puluhan ribu orang. Tanpa kisah ini, kita kehilangan bagian penting buat ngerti akar masalah ketimpangan regional yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Kemudian salah satu babak paling kelam dalam sejarah kita, pembantaian massal tahun 1965. Sebuah tragedi kemanusiaan yang diperkirakan menewaskan antara 500.000 sampai jutaan orang yang dituduh komunis, seringkali tanpa pengadilan. Banyak dari mereka itu warga sipil biasa, petani, seniman, guru, buruh, yang jadi korban propaganda kebencian. Melupakan tragedi ini, sama aja kayak kita ngebuka pintu buat kekejaman yang sama terulang lagi. Dan jangan lupa, kisah yang lebih baru, yang mungkin sebagian dari kita masih ingat banget, para aktivis reformasi 98. Cerita tentang mahasiswa yang ditembak mati, aktivis yang diculik dan gak pernah kembali, juga kerusuhan rasial yang sangat menyakitkan. Menghapus sejarah ini adalah penghinaan terhadap harga mahal yang harus kita bayar untuk demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati hari ini. Coba bayangin deh, kalau semua ini dihapus, kalau semua pengorbanan dan kesalahan ini dilupakan, kita bakal jadi bangsa yang putus dari akarnya. Kita nggak akan bisa benar-benar kenal siapa itu Indonesia. Pertanyaannya jadi begini, gimana kita bisa ngambil keputusan yang bijak buat masa depan kalau kita aja nggak tahu dari mana kita berasal? Tapi ceritanya nggak harus berakhir di sini. Kalau ada upaya untuk menghapus sejarah, maka harus ada perlawanan untuk melindunginya. Dan perlawanan itu dimulainya dari kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Jawabannya simple, tapi sangat kuat. Lawan dengan rasa penasaran. Baca buku-buku dan cerita-cerita yang coba disembunyikan. Dengerin suara-suara yang selama ini coba dibungkam. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bertanya soal hal-hal yang mungkin dianggap tabu atau dilarang. Karena pada akhirnya, inilah yang harus kita ingat. Sejarah yang lengkap, dengan semua keindahan dan juga kengeriannya, itu milik kita semua. Dan gak ada satu orang pun yang punya hak buat mengambilnya dari kita.